Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Asharia Rahab. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, program studi PJOK 1 PPG Prajabatan tahun 2021. Saya lahir di Pontianak pada tanggal 17 November tahun 1990. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Saya tinggal di Pontianak, Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Balestari, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Ucapan terima kasih banyak saya haturkan kepada teman-teman, dosen, dan pihak SMP Negeri 4 yang telah banyak membantu saya, memberikan saya pengetahuan, memberikan saya dorongan dan motivasi sehingga sampai di akhir pendidikan PPG Prajabatan ini saya bisa menyelesaikan dengan baik. Berharap nilai UKIN ini menjadi maksimal. Kemudian saya juga berharap agar selalu dibimbing, diberi masukan oleh teman sejawat maupun pamong dan penguji PPG. Terima kasih. Demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Belum mulai pembelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Biasa siapa yang memimpin doa? Oke, Judit, silakan. Oke, terima kasih Judit. Sebelumnya, ada yang tidak hadir hari ini atau yang tidak masuk? Tony, apa kabarnya? Hah? Alpa? Oke, yang lain ada yang sakit di kelas, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini di lapangan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama mempraktikkan salah satu pembelajaran atletik, yaitu cabang tolak peluru. Nah, anak-anak, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, jadi yang namanya muncul di depan layar, silakan kalian urutkan urutan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Hafal kan Pancasila kan? Nah ya, jadi kita mulai saja langsung, yang muncul namanya langsung jawab sesuai dengan urutannya. Oke, Bapak mulai. Pancasila, 1. Bagus. 2. Yo, Judit. Oke, 3. 4. 5. Terakhir yang kelima. Oke, bagus ya. Kalian sudah hafal dengan Pancasila. Mungkin di sini kalian tinggal penerapannya saja. Nah, mungkin menghafal mudah, namun penerapannya agak sedikit susah. Nah, mungkin bisa dilatih sehingga kita teratur dalam hidup, dalam bergaul, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita punya pedoman, yaitu Pancasila. Nah, anak-anak, Bapak punya yel-yel. Nah, yel-yelnya mungkin dulu pernah di pembelajaran awal-awal semester dulu pernah Bapak sampaikan. Nah, kalau Bapak bertanya kabar dengan kalian, apa kabar kalian semua? Ada yang masih ingat jawabannya? Ya. Jawabannya sehat, kuat, ceria ya, pakai emoticon atau emotion ya. Oke, Bapak ulangi. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, ceria. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, kemarin di minggu yang lalu ada yang masih ingat yang kita pelajari materi tentang apa? Tentang? Ya, mencak silat. Ada yang masih ingat gerakan-gerakannya, sikap pasang, kuda-kuda, masih ingat? Nah, bagus ya masih ingat. Nah, sebelum pencak silat, kita juga pernah mempelajari salah satu cabang dari pembelajaran atletik. Pembelajaran apa? Oke, lari jarak pendek. Lari jarak pendek pakai start apa? Oke, bagus ya. Nah, ini beberapa
jam kemarin, jam beberapa hari kemarin, nah itu Bapak pernah membagikan bahan ajar, kemudian video pembelajaran yang sudah Bapak buat juga sudah Bapak bagikan linknya di grup kelas kalian. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada siapa yang di ujung? Wirduna. Wirduna, menurut Wirduna, peluru yang dimaksud dalam pembelajaran tolak peluru itu bentuknya bagaimana? Bulat. Kalau peluru sebenarnya berbahan atau terbuat dari apa? Ya, terbuat dari logam ya. Berarti yang Bapak bagikan dibaca. Bagus, Yuduna. Selanjutnya, silakan dijawab dengan suara yang lantang, Judit. Oke, bagaimana Judit? Menurut Judit saja, tidak perlu membuka-buka yang lain. Menurut Judit, bagaimana cara menolak dalam pelajaran tolak peluru? Nah, pakai bahasa Judit tidak apa-apa, salah. Bagaimana, Dit? Oke, terima kasih Judit. Nah, itu Judit berdasarkan bahan ajar yang Bapak bagikan. Nah, nanti bisa kamu simpulkan sendiri bagaimana sih cara menolak dan bagaimana sih yang dikatakan bukan menolak dalam pembelajaran tolak peluru. Nah, manfaat yang pertama yang bisa kamu dapat dari pembelajaran tolak peluru adalah pembentukan massa otot di lengan kalian. Nah, ini lama-lama kekuatan ototnya menjadi bertambah jika kalian rutin melaksanakan atau mempelajari pelajaran materi tolak peluru. Yang kedua, manfaat yang lain, kayak kalian pengen teriak kan, stresnya akan hilang. Begitu juga dalam tolak peluru ya. Kamu bisa mengaplikasikan luapan-luapan yang ada, unek-unek yang ada pada diri kalian dalam tolakan yang jauh. Itu bisa menenangkan stres. Ya, nah itu manfaat pelajaran. Kemudian tujuan pelajaran dalam pembelajaran kita hari ini, pertama, nanti setelah kalian melihat tayangan video, kemudian kalian berdiskusi, itu Bapak harapkan kalian pertama dapat menjelaskan bagaimana gerak spesifik memegang peluru, kemudian bagaimana cara meletakkan peluru, kemudian bagaimana cara menolak peluru dan gerak keseimbangan. Yang kedua, Bapak harapkan kalian nanti dapat mengurutkan bagaimana cara melakukan tolak peluru, dan yang selanjutnya kalian dapat menganalisis bagaimana sih cara melakukan gerak spesifik dalam pembelajaran tolak peluru. Dan terakhir nanti kita sama-sama mempraktikkan dalam permainan yang Bapak modifikasi. Oke. Anak-anak, seperti biasa, ada ketuntasan-ketuntasan minimal yang mesti kalian raih. Ada penilaian sikap. Nah, ini berkaitan dengan tingkah kalian, apakah nanti pada saat pembelajaran kalian sering ganggu teman, kemudian pada saat kawannya berdiskusi kalian sibuk sendirinya, itu semua ada dalam penilaian Bapak. Kemudian ada pengetahuan bagaimana kamu menjawab pertanyaan kawan, bagaimana kamu mengungkapkan pendapat kamu, itu semuanya ada di penilaian pengetahuan. Dan terakhir, penilaian keterampilan yang akan kita laksanakan di lapangan. Oke. Anak-anak, seperti biasa, nah ini sebelum kita pemanasan dalam bentuk permainan di lapangan, silakan kalian ikuti. Nah, ikuti senam otak yang Bapak tampilkan di depan proyektor yang kalian lihat. Yuk, ya? Sama-sama ikuti. Yuk. Kanan mengepal, satunya membuka tangannya. Nah. Ini kan melatih konsentrasi antara tangan dan otak kalian. Yuk. Tembak dan dua tangan, dua jari.
memasuki pembelajaran inti. Kamu Bapak bagi dalam berapa kelompok dulu? Udah duduk pada kelompoknya? Oke, kalau sudah duduk pada kelompoknya, silakan yang kelompoknya punya HP dan berkuota, langsung kamu scan saja LKPD yang ada di depan kalian. Yang tidak punya handphone atau tidak ada kuotanya siapa, kelompok mana? Ya, nanti ya. Itu kamu isi setelah Bapak tayangkan videonya, nanti diisi. Oke, ini Bapak bagikan video pembelajarannya. Jadi silakan kamu amati dulu. Dan nanti ini sebagai bahan diskusi kelompok kamu untuk menjawab LKPD. Nah, silakan diperhatikan dulu. Selamat pagi semuanya. Salam PJOK. Hari ini kita akan mempelajari Bapak akan mensimulasikan dua macam gerakan. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan bagaimana cara menolak dalam pelajaran tolak peluru. Dalam tolak Nah, dan yang mana termasuk ke dalam lempar. Nah, ini tadi Bapak sampaikan. Videonya. Nah, ini anak-anak gerakan yang termasuk polakan tadi gerakan 1 atau 2? 1 atau 2? Dalam hal ini pembelajaran tolak peluru yaitu gerakan kedua. Yang mana pada saat kalian menolak itu kekuatannya bertumpu kepada bahu bukan kepada pergelangan tangan. Kemudian akhirnya lurus dan arahnya menuju ke atas sehingga bola atau peluru yang lambung itu arahnya parabol. Kita langsung saja masukin gerak macam-macam gerak spesifik dalam belajar tolak peluru. Yang pertama adalah bagaimana cara kamu memegang peluru. Demikianlah tadi pelajaran tolak peluru pada pagi hari ini. Nanti akan kita sama-sama mempraktikkan di lapangan. Bapak diri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam video. Oke, tadi videonya sudah kamu lihat dan bahan ajar juga sudah Bapak bagikan kemarin. Nah, jadi silakan mungkin dari kalian ada pertanyaan sebelum kalian berdiskusi tentang pengerjaannya atau bagaimana. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayak mana cara jawabnya? Kayak mana cara jawabnya? Nah, jawabnya tinggal kamu isi saja, kamu deskripsikan. Misalnya tadi soal nomor 1 bagaimana cara megang peluru, tinggal kamu deskripsikan bagaimana cara megang pelurunya. Itu sudah ada gambar juga sudah Bapak tampilkan gambarnya. Tinggal kamu analisa. Menurut kamu bagaimana cara memegang dalam pegangan tolak peluru. Bapak kasih waktu 10 menit untuk pengerjaan KPD-nya. Karena hanya sedikit soalnya. Oke, silakan kamu diskusikan.
Nah, kalau sudah, yang pakai link silakan dikirim. Yang pakai kertas, biarkan di situ dulu. Kalau sudah, Bapak minta nomor 1 dijawab oleh kelompok yang pertama sekali selesai, yaitu kelompoknya Rafinsa. Silakan dijawab dengan suara yang perlihatkan kawannya, berdiri, sambil berdiri. Nah, kamu mau pakai peluru ini, pakai peluru modifikasi juga boleh. Nah, perlihatkan kawannya bagaimana cara memegang peluru dalam pembelajaran tolak peluru. Nah ya, menurut kalian sudah sesuai pegangan pelurunya? Bagus, terima kasih untuk kelompok Rafinsa. Bagaimana cara meletakkan peluru? Nomor 2 kan? Nah, menghadap kawannya ke belakang sana, menghadap ke belakang atau ke samping. Nah, menghadap kawan. Dah. Oke, dengarkan dulu Floren menjawab soal nomor 2 untuk kelompoknya. Oke. Peluru diletakkan di bawah telinga. Nah, jangan ketawa Floren. Pelurunya diletakkan di bawah telinga, benar? Oke ya, pelurunya diletakkan di bawah telinga atau di atas bahu. Kelompok yang selanjutnya menjawab nomor 3. Herman, simulasikan bagaimana cara menolak dalam pembelajaran tolak peluru. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Bagaimana cara menjaga keseimbangan? Memindahkan badan berpindah ke depan. Bapak simpulkan, nomor 1 pegangan pelurunya, 3 jari mencekram, kemudian 2 jari, jari kelingking sama jari ibu jari, ini sebagai penahan supaya pelurunya tidak tergelincir. Nah, jadi tolakan dalam peluru itu bukan kamu gunakan pergelangan tangan kamu, tapi menggunakan bahu dan akhirannya lurus, bolanya parabol ke atas. Jadi menjaga keseimbangan, kan awalnya kita melakukan tolakan, kaki tumpu kita ada di belakang. Namun setelah bolanya lepas dari tangan kita, kaki tumpu tadi berpindah ke depan. Demikian tadi pembelajaran tolak peluru kita secara teori. Selanjutnya kita akan melaksanakannya di lapangan. Silakan semuanya ke lapangan dengan membawa pulpen. Bawa pulpen doang. Bapak tunggu di lapangan. Anak-anak, setelah kamu mempelajari teori pembelajaran tolak peluru, selanjutnya kita akan mempraktikkan. Namun sebelumnya kita pemanasan menggunakan permainan. Nah, jadi permainannya juga sudah pernah kamu praktekkan di awal pembelajaran. Nanti kamu berpasangan berebut kon. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak pertanyaan, tangannya semua di belakang. Peluit pertama kalian jogging, kemudian peluit kedua baru rebut konnya. Oke, 1, 2. Jogging dulu. Hey. Oke. Dihitung skornya. 1, 2. Oke, jogging dulu. Dihitung skornya. Oke, lanjut. Kita akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan tolak peluru namun belum menggunakan peluru. Ya, kita hanya shadow dulu tanpa alat dulu. Nanti baru kembali ke kelompoknya masing-masing, baru menggunakan peluru modifikasi. Dulu. 1, 2,
dibuka ya. 3, rendahkan kaki yang di depannya, kamu tekuk. Turunkan badannya. 3. 4, tutup. 5, buka sambil membuat sudut. 6, geser, kemudian tolak. Pindah kakinya. Nah, kaki tadi belakang, pindah depan. Buat barisan, praktekkan yang tadi, dihafalkan sama-sama. Buat barisan, masing-masing kelompoknya buat barisan. 1 sebagai pemimpinnya depan.
dulu dekat biar dengar. Biar dengar. Nah, biar dengar. Oke, biar dengar. Apa ulangi? Masing-masing dari kalian nanti 3 kelompok maju dulu. 3 kelompok maju mensimulasikan bagaimana cara menolak menggunakan alat atau peluru modifikasi, dan 3 kelompok yang lain sebagai penilainya. Jadi yang nilai kawannya. Cara menilainya kamu cuman mencentang saja. Ya. Kamu centang saja. Jadi silakan kelompok yang maju pertama, kelompok 6, 5 dan kelompok 4 tampil. Kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 sebagai penilai kawannya. Penilainya sambil diamati. 4, 5, diamati. Oke, bagus. Gantian. Yang praktek jadi pengamat, yang pengamat jadi praktek.
Oke ya, kita evaluasi. Agung. Tolak. Benar ya, yang sudah disampaikan Agung. Jadi arahnya benar, kemudian tolakannya juga benar. Terima kasih Agung. Yang tadi kamu praktekkan itu untuk pegangannya sudah, dengarkan dulu Rapinsa dan yang lain. Untuk yang sudah kamu praktekkan, untuk masalah pegangan dan meletakkan pelurunya, kamu sudah benar rata-rata. Namun, yang menjadi masalah pada saat menolak, kamu masih banyak yang menggunakan pergelangan tangan. Artinya kamu menolaknya seperti ini. Gerakannya, kamu menolak, membentuk sudut, kemudian arahnya itu agak ke atas dan tangannya mendorong, bukan melempar bola. Tangannya mendorong ke arah atas. Nah, jadi akhirannya lurus, bukan kamu kayak melempar atau menjentiwek kawan. Nah, kamu lempar biasa seperti itu bukan ya. Tapi didorong menggunakan bahu. Nah, di sini tadi ada berapa juga yang sudah baik. Bapak ucapkan terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Oke, sama-sama kita pendinginan. Oke, tangannya direntangkan. Kemudian ayunkan ke kanan. 1, 2, 3. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Kemudian, ini Bapak akan memberi kalian soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Bapak akan kirim ke grup kelas kalian, dan nanti batas pengerjaannya jam 6 malam. Ya, hanya 5 soal. Bapak harapkan kamu selesaikan sebelum jam 6 malam. Ya, soalnya hanya pilihan ganda. Oke. Ini Bapak akan kirim untuk rencana selanjutnya. Mungkin nanti bisa kamu lihat lagi video pembelajarannya sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah tadi dilakukan tidak terulang kembali. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa kabar kalian semua? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa lagi. Oke, silakan memimpin doa, Judit. Oke, terima kasih Judit. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.